Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja, alhamdulillah dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir kembali di hari Kamis ini untuk membahas tentang ayat-ayat ahkam. Dan pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas ayat yang ke-226 dan 227 dari surat Al-Baqarah. Tentang apakah ayat ini? Ayat ini tadi sudah disebutkan berbicara tentang ilah, ya, tentang ilah. Ilah adalah sumpah seorang suami untuk tidak menggauli istrinya. Dan ini ada hukumnya, ada batasannya. Ya. Baik. Kita baca di dalam surat Al-Baqarah ayat 226. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur." فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ, bagi mereka-mereka, yakni orang-orang yang mengila istri mereka. Mengila adalah bersumpah untuk tidak menggauli istri. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur. Maka mereka diberi tangguh 4 bulan. Diberi tangguh 4 bulan. Fa in fa'u, apabila mereka kembali ke istri, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa in azamut talaqa fa innallaha sami'un alim. Dan apabila mereka memiliki azam niat yang kuat, tekad yang bulat untuk menceraikan istrinya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat yang mulia ini, para pemirsa ya dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang hukum ilah. Ya, apa itu ilah? Tadi sudah disebutkan, ya, ilah adalah seorang suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya. Ayat ini datang setelah Allah Subhanahu wa taala berbicara, ya, pada pertemuan yang lalu kita bahas, ya, setelah Allah berfirman tentang sumpah, ya, yang mana sumpah itu ada 2. Ada sumpah yang disebut dengan sumpah laghun, ada sumpah yang disebut sumpah mun'aqidah. Ya, sumpah laghun ini tidak ada hukumnya dan tidak ada kafarat maksudnya. Adapun sumpah mun'aqidah ini ada kafaratnya apabila seseorang melanggar sumpahnya. Dan kafaratnya sebagaimana sudah kita sebutkan, yakni sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ayat 89, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Dzalika kaffaratu aymanikum." Ya.
Jadi kafarat sumpah ketika sumpah itu dilanggar adalah memberikan makan kepada 10 orang miskin dengan makanan yang biasa dimakan oleh kalian, atau memberikan pakaian kepada mereka, atau memerdekakan budak. Apabila tidak sanggup atau tidak mendapati pilihan dari salah satu 3 hal yang disebutkan tadi, maka baru puasa 3 hari. Ya, faman lam yajid, barang siapa yang tidak mendapatinya, fasiyamu thalathati ayyam, maka berpuasa 3 hari. Kemudian Allah berfirman, dzalika kafaratu aymanikum, itu merupakan kafarat dari sumpah kalian. Nah, di ayat berikutnya ya berbicara tentang sumpah seorang suami yang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya, ya. Dan ini bisa terjadi karena mungkin ada permasalahan keluarga, ya. Yani ada beberapa masalah, misalkan seperti ada syu'ur nafsi, ada perasaan yang ada pada suami sehingga dia tidak bisa menggauli istrinya, ya. Atau ada sebab tertentu yang membuat marah suami, ya, atau istri itu sombong, ya, membesarkan diri di depan suaminya, ya, sehingga suaminya marah dan bersumpah saya tidak akan menggauli anti, misalkan begitu, ya. Ini di antaranya. Nah, di sini ada aturannya. Aturannya adalah Allah berfirman, tarabbusu arba'ati ashhur. Allah beri tangguh 4 bulan. Kenapa diberi tangguh 4 bulan? Karena 4 bulan itu cukup untuk mengobati masyair, perasaan. Ya, dan ini kita menyerahkan urusan kita tentunya pada Allah. Ya, dan di balik itu ada hikmah yang besar. Oleh karena itu, tahdid pembatasan 4 bulan ini adalah di mana masa seorang wanita itu biasanya tidak sanggup, ya, tidak sabar, tidak digauli oleh suaminya. Ini masanya 4 bulan. Ada sebuah riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, di mana beliau di malam hari, ya, berkeliling, ya, melihat-lihat keadaan kaum muslimin di Madinah. Kemudian beliau mendengar seorang wanita berkata, di mana wanita itu berkata, tatawala hadzal lailu waswadda janibuh wa arraqani alla habiba ula'ibuh fa wallahi laula Allah la syai'a ghairuh la zu'zi'a min hadzal sariri jawanibuh makhafatu rabbi wal haya'u yakuffuni wa ikramu ba'di an tunala marakibuh. Nah, artinya wanita ini, ya, mengeluhkan tentang dirinya yang sendiri, ya, sendiri, tidak ada suami di sampingnya, sehingga dia berkata malam terasa panjang, ya, dan sisinya yang gelap, dan tidak ada di dekatku Habib, yakni maksudnya adalah suamiku, yang aku bisa, yakni bermain, ya, dengannya, ya. Dan ini membuat aku tidak bisa tidur, kata wanita tersebut. Fawallahi, dan dia berkata, demi Allah, kalau bukan karena Allah yang tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia, la zu'zi'a min hadzal sariru jawanibuh, niscaya sisi-sisi dari ranjang ini bergoyang atau digoyangkan, ya. Dan karena takutnya terhadap Robku, dan juga karena malu dan ingin menjaga kehormatan suamiku, ya, maka aku, yakni, menahan diri. Hal itu yang membuat aku menahan diri, tentunya dari melakukan perbuatan yang tercela, ya. Nah, Umar tanpa sengaja radhiyallahu an mendengar perkataan tersebut. Kemudian beliau bertanya tentang keadaan wanita itu, ya, tentang suaminya, dan ternyata suaminya itu sedang berjihad, ya, sedang berjihad. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada putrinya yang bernama Hafsah, ya,
kam tasbirul mar'atu an zawjiha, yakni berapa waktu lamanya seorang wanita bisa sabar ditinggal oleh suaminya. Fa akhbarathu annaha tasbiru 4 ashhur. Kemudian Hafsah radhiyallahu anha mengabarkan kepada beliau bahwa wanita itu bisa sabar batasnya 4 bulan. Ya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an memerintahkan supaya tidak lebih dari 4 bulan ketika berjihad, ya. Dan ini bisa dilihat di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim." Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Maka apabila mereka kembali, maksudnya si suami itu kembali kepada istrinya, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya laki-laki yang berkata, demi Allah misalkannya, saya tidak akan menggauli anti, tidak akan menggauli anti. Maksudnya di sini menggauli di sini artinya jima, ya. Diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi tangguh oleh Allah Subhanahu wa taala 4 bulan. Ya, setelah itu ada 2 pilihan. Ya, ada 2 pilihan. Ya, seorang suami di atas 2 pilihan. Pilihan yang pertama adalah kembali kepada istrinya dan menggauli istrinya dengan baik, kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena apa? Karena tentunya wanita tadi tatadarar, yakni tatadarar ya dengan hal tersebut. Ya, artinya merasakan mudaratnya. Ya, ini pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, ya, an ya'zimut talaq di ayat yang selanjutnya, ya. Melakukan talak, berazam, ya, ketika sudah 4 bulan, ketika tidak menggauli, ya, maka tolak. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 227, wa in azamut talaqa fa innallaha sami'un alim. Kalau suami itu berazam untuk menceraikan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya. Dan tentunya di sini tolaknya tolak raj'i, tentunya jatuh talak 1, ya. Kalau misalkan belum ditalak sama sekali, ya. Nah, dan ayat ini ditutup dengan 2 nama Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui, ya. Jadi Allah mendengar perkataan suami dan perkataan istri, ya, dan mendengar keadaan mereka, ya. Maksudnya supaya suami ini tidak mendolimi istrinya, ya, dan tidak berbicara dengan sesuatu yang mendatangkan murka Allah, karena Allah Subhanahu wa taala mendengar, kemudian berusaha terus berbicara dengan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mengetahui keadaan mereka. Iya. Nah, ini 2 ayat tentang masalah ila. Sekali lagi, jadi ketika seorang suami bersumpah kepada istrinya, yakni bersumpah untuk tidak menggauli istrinya, ya, maka diberi batasan 4 bulan. Seandainya ada seorang suami berkata, demi Allah aku tidak menggauli anti abadan selamanya, misalnya gitu, ya. Abadan itu artinya selamanya. Maka kembalinya ke ayat ini, dibatasi dengan 4 bulan, ya. Diberi pilihan kembali atau cerai, begitu. Kalau kembali, maka dia kembali seperti sedia kala suami istri. Kalau sudah 4 bulan dan dia tidak kembali, maka dipilih pilihan yang kedua, atau cerai, ya, atau cerai. Ini batasan yang diberi
batasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita akan bacakan fawaidnya dan fikihnya dari dua ayat yang mulia ini. Yang pertama bahwa al-ilahu halfun khas wa huwa an yahlifa ar-rajulu alla yu'ashira imra'atah wa huwa mubahun syar'an lakinnahu muhaddadun bi arba'ati ashhur. فإن التزم الحالف بالمدة فلا كفارة. Jadi ilah adalah sebuah sumpah yang lebih khusus, ya, di mana seorang suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya, artinya tidak jima. Dan ini hal yang dimubahkan, artinya secara syariat hukumnya boleh, mubah, ya. Akan tetapi ilah ini dibatasi dengan 4 bulan, ya, dengan 4 bulan. Seandainya dia bersumpah 4 bulan, kemudian sampai 4 bulan dia melakukan ilahnya, maka tidak ada kafarat. Tidak ada kafarat. Ya. Berikutnya, qad yakunu al-ila'u bi aqalla min 4 ashhur. Bisa jadi dan boleh ilah ini kurang dari 4 bulan. Kurang dari 4 bulan. Dikembalikan kepada tahdid atau batasan suami yang dia melakukan sumpah itu. Misalkan, saya bersumpah tidak menggauli anti ke istrinya, misalkan 3 bulan atau 2 bulan. Ya. Dan ini boleh. Dan dia mulzam. Artinya mulzam dengan bulan tersebut. Apabila dia bersumpah dengan 2 bulan dan 2 bulan itu, ya, dia betul-betul melakukan sumpahnya, maka tidak bayar kafarat. Tetapi kalau misalkan seorang suami bersumpah, saya bersumpah 2 bulan gak gauli istri, ya, kemudian di bulan pertama setelah 30 hari ternyata kembali ke istrinya, ya, maka dia bayar kafarat. Kafaratnya adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat apa? Surat Al-Maidah tadi ayat ke-89. Jadi boleh bersumpah kurang dari 4 bulan. Apakah 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan. Dan ini pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah SAW pernah mengilah istri beliau selama 1 bulan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, ya, aqsama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alla yadkhula ala nisaihi syahra. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersumpah, ya, untuk tidak menggauli, tidak menghubungi istrinya selama 1 bulan, ya. Falamma madat 29 lailatan a'udduhunna, ketika sudah berlalu 29 hari yang aku hitung, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul masuk menemuiku. Fakultu, dan aku berkata, ya Rasulullah, innaka aqsamta alla tadkhula alaina syahra. Ya Rasulullah, engkau telah bersumpah untuk tidak masuk menemuiku, menggauli kami selama 1 bulan. Wa innaka dakhalta ma'a 29 a'udduhun. Dan kau masuk menemuiku, saya hitung sudah 29 hari. Faqal, kemudian Rasulullah SAW berkata, inna syahra 29. Sesungguhnya bulan itu jumlahnya 29 hari. Maka hadis ini menunjukkan bahwa ila, ya, itu mubah dan telah pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis tadi dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, ya. Dan tentunya boleh dilakukan kurang dari 4 bulan. Yang berikutnya, ibahatullah lil ila fil Quran. Wa fi fi'li Rasul sallallahu alaihi wasallam dalilun ala anna hadha al-ila qad yakunu ilajan najihan li ba'd al-halati inda ar-rajul aw inda imra'atihi. Faqad marra ar-rajulu bi halatin nafsiyatin tatatallabu minhu al-ibti'ada
anil mu'asyarati zawjiyah fayulzimu nafsahu bil ila wa qad tad'u al hajatu ila ilaji takabbur al mar'ati aw akhta'iha aw tihiya bi ighra'iha bil ila'i ta'diban laha. Ya. Allah Subhanahu wa taala memubahkan hukum ila ini. Begitu juga pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan dalil bahwa ila, ya, bisa jadi merupakan ilaj, ya, obat yang bagus, ya, yang baik, yang sukses, ya, bagi sebagian keadaan. Ila ini merupakan obat untuk sebagian masalah yang dihadapi oleh suami atau istri, ya. Dan ini masalah terkadang datang pada rumah tangga seseorang, kemudian dicoba dengan ila, maksudnya disyariatkan ila ini, ya, dalam rangka mengobati permasalahan rumah tangga, ya, dalam rangka mengobati permasalahan rumah tangga yang terkadang seorang laki-laki, ya, itu menjauhi istrinya, ya, karena misalkan istrinya sombong kepadanya atau berani kepadanya, ya, kemudian dia bersumpah dalam rangka memberikan pendidikan kepada istrinya untuk lebih baik lagi. Berikutnya, haddadallahu al-hakimu aqsa muddatin lil ila bi 4 ashhur li tahqiqil hadafi min al-ila. Ya. Allah yang maha bijaksana membatasi batasan atau waktu yang paling lama untuk melakukan ila, yakni 4 bulan. Ya, karena untuk mewujudkan tujuan dari ila, ya. Kalau lebih dari 4 bulan ini, maka ini memudaratkan si perempuan, ya, si istri. Dan ini menyiksa istri tentunya. Dan ini sesuatu yang tidak boleh terjadi dan tidak dihalalkan dalam Islam, ya. Dan dari ayat yang mulia ini juga kita mengetahui bahwa aqsa muddat li sabril mar'ati ala adamil jima' hiya 4 ashhur. Ya, dari sini kita mengetahui bahwa masa yang paling lama bagi untuk kesabaran seorang wanita atau istri, ya, tidak digauli oleh suaminya, tidak jima, itu 4 bulan. Ya, 4 ashhur. Dan telah berlalu atau telah disebutkan sebuah kejadian di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anha, di mana seorang suami berjihad, ya, kemudian istrinya merasa kesepian, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an bertanya kepada putrinya, yakni Hafsah, berapa lama seorang wanita bisa bersabar dari suaminya? Dijawab sekitar 4 bulan. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berkata, "Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu 4 ashhur." Jadi mereka-mereka yang bersumpah untuk tidak menggauli istri mereka diberi tangguh selama 4 bulan. Ya. Oleh karena itu wanita tidak sabar masa lebih dari 4 bulan ini. Nah, wa ma'na hadha annahu la yajuz li rajulin an yamtani'a an jima'i imra'atihi akthar min 4 ashhur. Makna dari ini, maka tidak boleh bagi seseorang, yakni tidak menggauli istrinya lebih dari 4 bulan. Lebih dari 4 bulan. Walau lam yahlif ala dzalikal yamin. Walaupun dia tidak bersumpah dengan sumpah ila, ya. Fa in madha alaihi aktsaru min 4 ashhur duna jima' kana athiman. Ya. Kalau seorang suami tidak menggauli istrinya selama 4 bulan, maka dia berdosa. Illa idza kana maridan aw indahu ajzun jinsi.
kecuali kalau suami ini sakit atau dia punya penyakit, ya. Jadi kalau misalkan tidak punya penyakit, dia juga tidak sakit, ya, lebih dari 4 bulan tidak menggauli istrinya, dari sini suami bisa berdosa karena membiarkan istri. Dan adanya hubungan suami istri adalah untuk menjaga kedua-duanya, menjaga suaminya dan menjaga istri dari perbuatan yang zina, dari perbuatan zina atau dari perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya, idza ala ar-rajulu alla yu'ashira imra'atahu wa lam yuhaddid muddatan ka ay yaqula laha wallahi la ujami'uki abadan huddidat al-muddatu بأربعة أشهر لأن المطلق في كلامه يقيد بالمقيد في الآية للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. Kalau ada seseorang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya, ya, secara mutlak dia tidak memberikan tahdid batasan waktunya, ya, misalkan seorang laki-laki bersumpah wallahi demi Allah aku tidak akan menggauli anti abadan selamanya, ya, maka ini dibatasi dengan 4 bulan karena sesuatu yang mutlak ditakyid, diikat dengan 4 bulan. Dikembalikan ke ayat yang mulia ini, Allah berfirman lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur. Ini mereka-mereka yang mengilah istrinya itu diberi tangguh 4 bulan lamanya. Berikutnya, idza haddada al-muli muddatan limtina'ihi an mu'asharati imra'atihi thumma jama'aha qabla inqida'il muddah wajabat 'alaihi kafaratul yamin. Apabila seorang muli, seorang laki-laki melakukan ilah, ya, dia menyebutkan waktunya, ya, dia tidak mau menggauli istrinya, misalkan 2 bulan, ya, atau 3 bulan, dia bersumpah 3 bulan, aku tidak akan menggauli anti, misalkan, ya. Kemudian pas di 2 bulan setengah, misalkan belum 3 bulan, ya, sebelum habis waktu ilahnya, ya, fa'alaihi kafaratu al-yamin. Wajib dia membayar kafarat yamin, ya. Wajib dia membayar kafarat sumpah. Dan kafarat sumpah itu sudah dijelaskan di awal tadi, itu di surat Al-Maidah ayat 89. Fakaffaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah faman lam yajid fasyamu thalathati ayyam dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum wahfazu aymanakum. Berikutnya, idza qadatil ashhurul arba'ah kana al-muli baina khiyarain wa ayyu khiyarin ya'khudhuhu laysa alayhi kafaratul yamin li'annahu iltazama bimuddati al-ila. Apabila seseorang yang melakukan ila, ya, kemudian sudah berlalu 4 bulan, maka dia dihadapkan dengan 2 pilihan. Ya, dihadapkan dengan 2 pilihan. Ya. Pilihan manapun yang dia ambil maka tidak ada kafarat. Pilihan manapun yang diambil maka tidak bayar kafarat. Pilihan yang pertama, dia kembali untuk menggauli istrinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Apabila mereka kembali maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya. Dan ulama berkata wa yakunul jima'u wajiban alaihi wa hadha huwal afdal, ya. Jima'nya wajib dan ini merupakan yang afdal, ya, supaya kehidupan rumah tangganya terus berlangsung. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Khiyar yang kedua, ya, pilihan yang kedua, an yutallik imra'atahu. Dia ceraikan istrinya. Dia ceraikan istrinya. Karena waktu, ya, ila selama 4 bulan yang Allah berikan, ya, Allah batasi, ini menunjukkan bahwa dia tidak ada keinginan
tidak ada raghbah, ya, tidak menginginkan wanita tersebut. Ya, oleh karena itu Allah berfirman, wa in azamut talaq, ini pilihan yang kedua. Kalau berazam untuk menceraikan istrinya, fa innallaha sami'un alim. Maka Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya. Jadi ini yang Allah berikan kepada seorang suami yang melakukan ilah. Berikutnya, idza lam ya'khudh az-zawju al-muli bi ahad al-khiyarain yastad'ihi al-qadi wa ya'muruhu bit-talaq raf'an lid-darari an imra'atihi lakinnahu huwa alladhi yuqi'u at-talaq bi lisanihi. Apabila seorang suami yang melakukan ilah kemudian diberikan dua pilihan tadi, ya. Diberikan dua pilihan tadi, ya, dan suami itu tidak mengambil salah satu pilihan, tidak kembali juga tidak menceraikan, maka ketika seperti ini, kondisi seperti ini, maka dipanggil dia oleh qadhi, ya, oleh hakim qadhi, ya. Kemudian diperintahkan untuk tentunya menceraikan siapa? Istrinya, ya. Untuk dalam rangka apa? Raf'an lid-darari an imra'atihi. Raf'an lid-darar an imra'atihi. Supaya tidak memudaratkan istrinya, ya. Akan tetapi dialah yang menjatuhkan talaknya dengan lisannya, ya. Jadi kalau sudah 4 bulan berlalu, kemudian dia tidak juga kembali, tidak juga ceraikan, dipanggil oleh qadhi, kemudian disuruh menceraikan istrinya, ya, dan dia cerainya dari dia. Nah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Inilah yang bisa kita bahas dari surat Al-Baqarah ayat 226 dan 227 tentang hukum ilah, sumpah yang khusus setelah Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang sumpah lagwin dan sumpah yang munaqid. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Wa fiik Ya, barakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan pelajaran yang bermanfaat yang telah disampaikan. Berikut ini akan kami persilahkan kepada kaum muslimin dan muslimat yang ingin bertanya seputar pembahasan ini. Silahkan. Kami akan bacakan terlebih dahulu dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ibu dengan 2 putri dan 3 putra. Nah. Anaknya 5 berarti ya? Iya. Pertanyaannya, Ustadz, apabila terjadi pertengkaran di dalam sebuah rumah tangga, khususnya dengan suami, terkadang lepas kendali. Suami marah dan kemudian mendiamkannya selama beberapa hari. Bahkan kadang timbul ucapan-ucapan tidak mau mendekat dan sebagainya, aku pergi saja dari rumah dan sebagainya. Apakah sudah termasuk ilah seperti ini? Iya. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Baik. Terima kasih atas perhatiannya dan atas pertanyaannya. Ya, menunjukkan ini Ibu perhatian dengan materi yang kita sampaikan. Ya. Ketika seorang suami mengancam atau saya akan pergi gitu ya. Dari rumah gitu karena ada masalah dengan istri, maka dilihat lafadznya. Ya, ketika misalkan hanya mengancam saja tidak bersumpah, belum masuk ke ilah. Ya, kan ada ngancam kan? Udah, saya pergi aja deh, gitu ya. Saya pergi, nggak balik-balik, misalkan sepekan. Nah, itu bukan ilah. Ya, itu bukan ilah. Yang ilah tadi ada sumpahnya, wallah, demi Allah. Saya tidak akan gauli anti. Maksudnya tidak jima, ya. Itu selama sepekan misalkan, atau selama sebulan, atau selama 2 bulan, ya. Dan ini harus dilakukan kan itu sumpah. Kalau misalkan dia bersumpah misalkan sebulan, kemudian pas 2 pekan kembali ke istrinya, ya, menggauli istrinya lagi, maka dia bayar kafarat sumpah tadi, ya kan? Jadi kalau misalkan sebulan tadi dia melakukan sumpahnya, maka tidak bayar kafarat. Ya, ini
ila itu lebih khusus. Jadi kalimat yang ada sumpahnya. Tapi kalau hanya sekedar mengancam, biasa, ya, dan itu adalah sesuatu yang biasa dalam rumah tangga. Ya, istilahnya orang tua itu bumbu rumah tangga, ya. Ya, ada cekcok dikit, ya. Ini kan bikin tambah kadang harmonis setelah itu. Jadi itu nggak masalah, ya. Jadi dan itu bukan bagian daripada ilah. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Berikut kami bacakan dari Ummu Haris di Sidoarjo, Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau bertanya, jika suami mengilah 2 bulan dan setelahnya tetap tidak digauli istrinya, Iya. apakah sudah jatuh talak atau tidak, Ustaz? Karena masih 2 bulan, Ustaz. Iya. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Kalau mengilah 2 bulan, kemudian setelah 2 bulan tidak kembali, ya, apakah jatuh talak atau tidak? Belum. Tidak jatuh talak, ya. Ditunggu sampai 4 bulan. Kan Allah katakan apa? Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur, ya. Batasnya 4 bulan. Ya. Kalau dia 2 bulan terus tidak menggauli istrinya, dia tidak bayar kafarat. Tapi kalau sudah 4 bulan, ya, dia tidak juga menggauli istrinya, ya, didatangkanlah kemana? Ke qadhi tadi, ke hakim, pengadilan agama, kan gitu. Dia disuruh cerai, nah, gitu. Atau kembali, ya, mau kembali enggak? Kalau enggak, ceraikan. Karena apa? Untuk mencegah daf'an liddarar, untuk mencegah kemudaratan bagi wanita. Kan wanita tadi bisa nikah lagi sama yang lain, atau dia bisa nikah sama yang lain, kan gitu. Kalau ada masalah dan mungkin tidak bisa kembali, ya. Tapi sekali lagi masalah cerai kan masalah di ujung, ya, bisa kenapa kan gitu, dimusyawarahkan. Habis itu kalau misalkan tidak juga mau, ya sudah, ya, nggak boleh menggantung. Kan, ini kan nanti menggantung siapa? Menggantung perempuan, kan? Seperti itu. Ya, tapi tidak cerai. Hatta yang sudah 4 bulan tadi, itu kan dipanggil sama qadhi. Nah, wallahu a'lam. Nah, Ustaz, kami berikan kesempatan untuk telepon, silahkan. Mohon pertanyaan sesuai dengan pembahasan kita. Silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dengan siapa, Ibu? Saya dengan Ibu Diah, Silakan, Ibu, pertanyaannya langsung. Jakarta Timur. Iya. Iya. Ya, saya mau tanya, kalau seandainya dalam rumah tangga tidak ada ilah, walaupun tidak ada masalah, lalu kami sudah hampir 30 tahun menikah, suami maksud saya tidak menggauli istrinya beberapa bulan, itu nggak apa-apa, Ustaz? Iya. Itu aja pertanyaannya? Ya ada sih sebenarnya, tapi lain topik. Oh, ya udah. Iya. Cukup ini aja, Ibu, ya. Baik, Ibu. Iya. Nah, Terima kasih. ya. Terima kasih. Iya. Baik, barakallahu fiik. Iya, ini dikembalikan kepada ibu tentunya, ya. Dikembalikan kepada istri, ya. Jadi tadi sebagian ulama berkata, ya, bahwa makna dari 4 bulan yang Allah sebutkan di ayat yang mulia ini adalah apa? Tadi Anda sebutkan di antara faedahnya itu, annahu la yajuzu li rajulin an yamtani'a an jima'i imra'atihi aktsar min 4 ashhur. Tidak boleh bagi seorang suami untuk tidak mau menggauli istrinya lebih dari 4 bulan. Ya. Walau lam yahlif ala dzalikal yamin, walaupun tidak bersumpah dengan sumpah ilah. Walaupun tidak bersumpah dengan sumpah ilah, ya. Nah, kemudian dari sini ulama mengeluarkan hukum, ya, kalau sudah 4 bulan tidak menggauli istri, kana athiman, suami itu berdosa. Kecuali tadi penjelasannya kan, kecuali dia sakit, ya, dia sakit sehingga tidak bisa menggauli istri, atau karena ada penyakit,
ada penyakit yang menyebabkan dia tidak bisa menggauli istri. Ya. Nah, tapi ini tentunya dikembalikan kepada istri kan, ya. Dia bersabar, alhamdulillah. Ya, tidak bersabar, ya tinggal dimusyawarahkan. Seperti itu. Ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ini yang bisa dibahas, ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan manfaat. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat dan memberikan kekuatan untuk bisa mengamalkan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan saya minta maaf ya karena banyak kekurangan, dan semoga kita semua diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa berjumpa lagi ya di hari yang sama dan waktu yang sama. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.